Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Nurul Fitria dari SMP Negeri 55 Jakarta. Dan rekan Saya Nova Yuniansa Astuti dari SDN Tanjung Priok 04. dan rekan saya. Dan saya Elizabeth Yombing dari SMA Negeri 18 Jakarta. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Elis. Apa kabar Bu Nurul? Alhamdulillah sudah semakin baik walaupun masih agak sedikit batuk. Cepat sembuh ya Bu. Amin, terima kasih Bu Elis. Bagaimana kabar Bu Elis? Saya sehat Bu. Alhamdulillah, senang dengarnya. Iya. Nah, saya juga senang bertemu dengan Bu Nurul pada hari ini. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Nurul. Baik. Akan mendiskusikan beberapa informasi. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yakni apakah sudah sesuai dengan alur tirta, bagaimana cara Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Bu Nurul sebagai coach. Tentunya sesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Bu Nurul adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Ya, terima kasih Bu Elis. Kompetensi yang akan saya kembangkan dari coaching adalah pertama presence, ya, kehadiran penuh saat proses coaching, kemudian pendengar aktif sehingga saya bisa menahan diri untuk tidak mendominasi percakapan, kemudian juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coaching bisa menemukan potensinya dan mengeluarkan ide-idenya. Ya, sekarang jawaban Bu Nurul. Terima kasih. Pertanyaan kedua, dari beberapa kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik sama observasi? Ya, kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan dari coaching adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menstimulus coaching itu sendiri agar bisa mengeluarkan ide-idenya. Ya, bagus sekali Bu Nurul. Pertanyaan selanjutnya, indikator seperti apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Ya, saya menginginkan atau bisa ya berupaya untuk bisa menuntun coaching agar dia bisa menemukan solusi dari berbagai macam permasalahan. Baik Bu Nurul, demikian dan terima kasih atas diskusi hari ini dan jawaban-jawaban yang cukup baik dari Bu Nurul. Silahkan Bu Nurul lanjutkan proses coaching bersama coaching. Semangat Bu Nurul. Baik, terima kasih Bu Elis. Semangat juga untuk Bu Elis. Ada apa nih? Katanya kayak borong gitu.
ada yang dipikirin-pikirin. Hah? Ada apa tuh? Boleh ngobrol ya? Ih, boleh banget. Kebetulan saya lagi ada jam kosong nih. Silakan. Aku lagi kepikiran. Eh, apa ya teman-teman tuh kalau ngajar kok media ajarnya jarang dibawa, jarang dipakai. Mereka cuma cuma ngasih tugas gitu, padahal kalau mereka mau dia itu orang sih itu mereka langsung apa ya excited belajarnya. Jadi yang menjadi pemikiran Nova, aku nih kayaknya mukanya jadi bodoh nih. Jadi itu ya Bu ya, tentang ini yang sih mungkin bisa dibilang konvensional gitu kali media belajarnya. Ya. Nah, yang Bu Nova harapkan dari pembicaraan kita ini apa jadi? Saya sih berharap saya ya minimal mau media ajar ke kelas kita bisa ada sedikit mengenai cara kita mengajar, cara kita berinteraksi sama siswa, ya kan ini juga bentuk keberpihakan kita kepada siswa gitu. Jadi maksud Bu Nova adalah Bu Nova mengharapkan ada perubahan gitu ya dalam menggunakan media ajar. Nah, perubahan seperti apa sih yang Bu Nova harapkan ya terkait dengan tadi media pembelajaran? Saya sih berharapnya dengan kita dari anak sendiri nih kalau mau berdiri, mau belajar, mau saling bekerja sama gitu ya, berdiskusi. Ya mungkin kadang-kadang kalau sendirian kan bingung ya Bu, kok saya ngajarnya ini, saya udah tahu nih materinya ini. Tapi supaya murid lebih excited, bagaimana? Itu kan kita butuh kadang orang lain untuk berdiskusi gitu. Jadi saya berharapnya tuh kalau adanya ruang diskusi, ada tempat ngobrol, itu jadi pembelajarannya bisa jelas, bisa enak gitu sama-sama. Oh, ini materinya ini nih, bagusnya kita kasih medianya ini nih. Terus juga nanti teman-teman bisa saling follow up gitu. Oh, kemarin saya pakai media ini, tapi kayaknya kurang efektif. Media ini lebih efektif lagi loh untuk dipakai. Itu kan jadi ada ruang yang enak buat kita saling berkolaborasi gitu, Bu. Gitu. Nah, jadi berdasarkan pemikiran Bu Nova tadi, jadi sebetulnya apa yang sedang Bu Nova rasakan sebetulnya? Iya, rasanya tuh kayak gini ya Bu, kayak saya ingin mengajar, tapi jujur saja kadang-kadang saya juga bingung Bu. Teman-teman kan kalau diajakin tuh suka ada yang malu lah, kayaknya saya nggak bisa lah, saya inilah. Padahal langkah pertama ya dicoba dulu. Kalau kita berdiskusi kan pasti ada solusinya. Nah, biasanya kalau udah ada solusi, ada hal yang membuat kita tertarik, pasti kita lebih, oh iya ya, ini kan bisa saya lakukan. Mungkin kalau kita mikir sendiri, aduh susah nih bikin medianya kayak gini nih, enggak, ini saya nggak punya nih, oh ini harganya mahal gitu. Tapi kalau dibicarakan kan kita punya solusi yang lain. Nah, tentu aja kalau kita ngobrol gitu kan anak-anak juga jadi lebih happy gitu. Kadang soalnya saya sedih Bu, lihat anak-anak saya lagi ngajar terus mereka suka lihat tuh Bu, ngeliatin dari jendela gitu kayak mereka juga sebenarnya mungkin pengen tertarik. Nah, kalau seandainya mereka diajarkan hal yang sama, pasti mereka kan nggak akan sekepo itu ya Bu, nggak ngeliatin gitu. Terus jadi kalau pas saya ngajar anak-anak ngintipin yang lain ngintipin juga rasanya anak-anak saya ke distrik nih, jadi ngikut ke sana sini gitu. Jadi kalau semuanya pakai media yang sama kan jadi ada pemerataan gitu Bu. Gitu. Nah, tadi yang sudah disampaikan Bu Nova, jadi rencananya apa nih Bu Nova? Rencananya saya sih pengen ya Bu ada teman untuk ngobrol, guyup, kerjasama gitu. Kita jadi bisa saling diskusi, terutama sih yang serombel nih Bu. Karena kalau yang serombel kan sudah pasti medianya sama, materinya sama, kita bisa pakai trik, bukan trik ya, kita bisa pakai metode ataupun strategi yang sama gitu Bu. Jadi ada pemerataan, semuanya sama-sama senang. Ya, saya sih Bagus sekali itu rencana Bu Nova ya.
Tapi kan dari rencana tadi tuh butuh strategi nih Bu ya. Betul. Nah, menurut Bu Nova nih strategi yang paling efektif nih untuk merealisasikan rencana-rencana tadi. Nah, saya sih pengennya ada ruang belajar ya Bu, kayak kita kumpul. Saya mau kok Bu kalau teman-teman misalnya bertanya, apa nih media yang mau dipakai, terus kira-kira mau rencana ke depannya bagaimana, saya bersedia kok Bu kalau untuk mengajari, Luar untuk biasa. memfasilitasi. Nah, mungkin ya itu komunitas belajarnya dulu kali ya Bu, karena kan udah ada komunitas belajar, jadi kan kita sama-sama meluangkan waktu untuk bertemu, akhirnya terjadi diskusi nih Bu ya. Jadi dari masalah kita masing-masing apa, terus butuhnya medianya seperti apa, jadi lebih koordinasinya juga bagus Bu. Keren sekali ya. Berarti sudah sistematis nih seperti ya rencana-rencana Bu Nova. Kemudian Akhirnya gitu. semoga ya. Benar. Nah, yang menjadi prioritas utama nih yang sekarang apa nih dari strategi Bu Nova tadi? Pastinya yaitu pembentukan komunitas belajarnya Bu, supaya ada ruang yang jelas, terus ya pasti ada terjadwalnya, tapi mungkin sih juga harus izin dulu ya sama ibu kepala sekolah ya, supaya nanti ibu kepala sekolah juga bisa memberikan himbauan ke teman-teman, jadi teman-teman lebih termotivasi untuk berkumpul. Jadi nanti ketika kita sudah berkumpul, mereka sudah pahami kita berkumpul tentang apa nih, kita mau bicarakan apa, lebih ke seperti itu Bu. Berarti itu mungkin yang mendasari ya alasan Bu Nova gitu ya. Nah, tadi dari rangkaian rencana yang sudah Bu Nova sampaikan, kan pasti butuh support ya dan kerjasama dari berbagai pihak tentunya ya. Nah, menurut Bu Nova nih, siapa saja sih yang bisa diajak kerjasama atau mensupport rencana-rencana Bu? Jadi sih ya itu karena kepala sekolah ya Bu, supaya memberikan guru-guru dan memberikan fasilitas untuk wadah kita gitu. Terus saya juga pasti nanti butuh dukungan dari tim lab ataupun tim ANBK supaya saya tahu ada apa nih yang bisa di sekolah kita yang bisa kita eksplorasi untuk dipakai. Mungkin juga saya butuh kerjasama dengan bendahara atau penyedia barang gitu Bu, karena kan ini hubungan dengan dia, ada alat yang harus disediakan ataupun perlengkapan-perlengkapan lainnya seperti itu. Saya rasa itu sih Bu dukungan yang saya butuhkan. Wah, ini kayaknya kolaborasinya keren banget nih ya. Kalau memang ini sudah terrealisasi, orang-orangnya memang yang berkompeten di bidangnya gitu ya. Nah, apa nih rencana Bu Nova untuk merealisasikan ini gitu, sehingga guru-guru tadi sesuai harapan Bu Nova ya? Ya, benar. Mungkin kalau semester ini kan kita sudah selesai ya, bukan kita sudah pas. Saya rasa nanti setelah kita selesai rapat, kita kan biasanya memang berkumpul untuk menyiapkan semester depan tuh. Bu. Betul, Nah, iya. saya rasa itu waktu yang tepat tuh buat kita sambil ngumpul, membicarakan materi, sambil kita membicarakan media apa nih yang kita pakai. Saya rasa itu tepat. Bagus tuh. Maaf ya Bu Nova, saya lagi batuk nih. Nggak apa-apa. Bu. Ya, bagus sekali tuh rencananya ya dan kayaknya waktunya juga pas tuh momennya ya. Saya mendukung rencana-rencana Bu Nova. Ini bagus banget karena bagaimanapun kita guru harus move on gitu ya Bu ya. Nah, sejauh pembicaraan kita ini nih, ada nggak sih hal-hal yang Bu Nova dapatkan nih dari diskusi kita? Ini banyak banget loh Bu. Jadi yang tadi saya lagi mikir sendiri, lagi merenung-renung, kan sekarang jadi kayak iya ya, ternyata lebih jelas kalau diobrolin, kalau diskusiin. Dan jadi saya juga berharap nanti kalau ada pertemuan media ini juga teman-teman merasa seperti itu. Makasih banget loh Bu Suraya. Jadi lega loh hati saya. Alhamdulillah, saya juga senang nih Bu Nova dengarnya ya. Cara-cara Bu Nova bagus sekali ya. Saya motivasi dan support Bu Nova. Semoga ini cepat terrealisasi ya. Dan pastinya saya juga nunggu info nih dari Bu Nova nih ya, progres ke depannya bagaimana. Saya jadi senang karena kalau ada yang menunggu saya jadi lebih termotivasi gitu Bu. Oh iya nih saya harus nyampein ke Bu Nurul, nanti kayaknya saya harus kerjakan. Oke, ya. Saya support, dukung. Semangat Ibu Nova ya. Terima kasih Bu Nurul. Bagaimana? Masih ada lagi kah yang mau kita bicarakan? Saya rasa sampai sini cukup dulu, nanti kalau ada progres atau kendala saya ngobrol lagi ya Bu. Oke, baik. Siap. Terima kasih Ibu Nova ya. Sama-sama.
Halo Bu Nurul. Halo juga Bu Elis. Bu Nurul tadi sudah melakukan coaching kepada Bu Nova selaku coaching. Jadi bagaimana perasaan Bu Nurul setelah melaksanakan coaching ini? Wah, pastinya lega ya Bu Elis ya. Karena saat coaching tadi saya berupaya dan alhamdulillah ya bisa memancing, menggali ide-ide Bu Nova dalam menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dikemukakan oleh Bu Nova. Begitu Bu Wah, Elis. saya ikut senang mendengarnya. Baiklah, jadi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Bu Nurul, dalam pasca observasi ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Nurul. Siap Bu Elis. Pertama, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saat coaching saya merasa sudah menggunakan alur percakapan Tirta, di mana saya sudah menggali coaching untuk mengungkapkan tujuan dari pembicaraan saat itu, kemudian juga memancing coaching untuk bisa mengidentifikasi permasalahannya sendiri, sampai dia juga memunculkan ide-ide rencana aksi terhadap permasalahannya, dan terakhir saya juga memunculkan komitmen dan tanggung jawab coaching terhadap hal-hal yang tadi sudah direncanakan. Begitu Bu Elis. Baiklah Bu, jadi saya akan sampaikan tanggapan saya mengenai proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Siap Bu Elis. Menurut saya sebagai observer, coaching Bu Nurul dengan Bu Nova sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Proses penerapan alur Tirta juga sudah terlihat dan runuh. Bu Nurul juga sudah terlihat menggali ide-ide Bu Nova dalam menemukan solusi permasalahan dengan cara memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan yang detail. Tim coaching pun sudah sesuai dengan penerapan itu. Ya, sekaligus sebagai pertanyaan penutup, kompetensi apa yang sebenarnya ingin Bu Nurul kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, terima kasih sebelumnya tanggapan dari Bu Elis terhadap coaching saya tadi dengan Bu Nova. Jadi saya mengharapkan bahwa saya ingin terus mengembangkan diri untuk benar-benar bisa menerapkan proses coaching ini dengan alur percakapan Tirta, ya. Kemudian saya juga akan mengimplementasikan coaching ini baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, baik kepada coaching kepada murid, juga coaching kepada rekan sejawat. Begitu Bu Elis. Baiklah Bu, semoga untuk seterusnya kita bisa menerapkan proses coaching ini dengan baik dan konsisten. Amin. Untuk kebaikan dan peningkatan kompetensi kita ya Bu. Siap Bu Elis. Demikian observasi kita kali ini Bu Nurul. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih kembali Bu Elis. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Bu Nur sendiri apa kabar? Alhamdulillah sudah mulai membaik, walaupun mohon maaf masih agak batuk nih. Ya, semoga lekas sembuh. Amin, terima kasih. Alhamdulillah senang nih berjumpa dengan Bu Nova hari ini dan sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang terlebih dahulu sebelum Bu Nova hari ini akan melakukan coaching ya. Nah, di perbincangan kita pada pagi hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan akan kita diskusikan bersama. Yang pertama, tentang memberi penilaian saat melakukan coaching. Jadi nanti saya akan mengamati dan menilai coaching dan coachnya, gitu ya. Apakah
percakapan coachingnya nanti sudah menggunakan alur Tirta, kemudian apakah Bu Nova sebagai coach sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan apakah coachnya juga nanti akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Nova, dan apakah sudah tergali potensi-potensi yang ada dalam diri coachee, gitu ya Bu Nova ya? Ya, kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Nova. Tentunya proses coaching itu juga harus berlangsung dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan Bu Nova bisa menggali potensi-potensi dari coaching. Bagaimana Bu Nova? Ibu, insya Allah. Oke, baik. Untuk yang pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bu Nova kembangkan dari diri coaching? Tentunya yang saya ingin kembangkan adalah presence ya Bu. Saya ingin hadir secara utuh, secara penuh untuk coach saya. Yang kedua juga saya ingin mendengarkan secara aktif pastinya supaya saya Bu kita harus menahan diri ya supaya coach saya itu bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, dan pastinya kompetensi yang selanjutnya itu saya ingin mampu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot tuh supaya coachingnya bisa leluasa menceritakan apa Iya, betul, baik sekali. Nah, dari beberapa kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik akan Bu Nova kembangkan? Untuk yang lebih spesifik hari ini, saya ingin mengembangkan tentang mendengar yang aktif ya Bu. Ya. Itu yang sangat penting. Betul. Yang kedua, pastinya cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot itu juga nggak kalah penting supaya nanti coach saya tuh lega, leluasa berceritanya. Iya, betul. Lalu indikatornya apa? Indikator keberhasilan coaching hari ini saya tuh inginnya ya Bu, tentu kalau coach itu saya bisa menuntun, saya bisa menahan diri, sampai akhirnya nanti si coach saya ini dia bisa menggali potensinya dia, menggali solusinya yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Wah, luar biasa jawaban-jawaban Bu Nova ya. Saya senang sekali mendengarnya, dan terima kasih Bu Nova sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, dan selamat melanjutkan proses coaching. Semoga proses coachingnya lancar dan sesuai dengan apa yang tadi sudah kita diskusikan. Dan semangat ya Bu Nova ya. Terima kasih banyak Bu Nurul. Oke, terima kasih. Sama-sama. Hai Bu Elis. Halo Bu Nova. Oh, ini kok tumben sih kayaknya belum aja. Iya Bu, saya mau cerita sesuatu ke Ibu. Ibu ada waktu nggak? Aduh, silakan Bu Elis. Terima kasih Bu Nova. Jadi saya mau menceritakan isi hati saya ya selama ini mengganjal gitu dalam hati saya. Gak apa-apa ya Bu ya? Gak apa-apa dong. Kira-kira ini tentang apa nih Bu? Begini Bu, ini terkait dengan guru kita di sekolah ini Bu. Jadi saya perhatikan teman-teman guru ini kayaknya kurang mau gitu ya Bu yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu Bu. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi itu kan sangat bermanfaat Bu, sangat memenuhi kebutuhan murid gitu Bu, sehingga nanti tujuan pembelajaran itu pasti akan tercapai gitu Bu, dan anak-anak juga pasti akan merasa bahagia. Begitu juga kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan sangat kita perlukan gitu Bu, karena dengan kurikulum Merdeka ini juga kan memang harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Sedangkan saya amati guru-guru di sekolah kita ini masih menggunakan pembelajaran yang konvensional Bu. Nah, sedangkan kita sebagai guru kan harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus mengikuti teknologi pembelajaran yang semakin canggih gitu Bu, dari segi medianya, sumber belajarnya, dan metode pembelajaran yang
berdiferensiasi Bu. Begitu Bu Nova. Berarti ini teman-teman masih kurang ya dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini ya. Ya. Kalau keadaannya demikian, jadi Bu Elis ini ada harapan apa nih? Saya itu sangat mengharapkan ya Bu ya, kita para guru itu kompak Bu, dan semangat untuk mengembangkan diri kita karena zaman itu kan selalu berubah Bu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kita harus belajar, selalu belajar gitu ya Bu ya. Apalagi sekarang ini sudah ada PMM gitu Bu ya, dan juga di PMM itu juga banyak di-share tuh Bu pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi sebenarnya guru mudah itu Bu, tinggal mengambil dari PMM gitu ya Bu ya, tinggal nanti diterapkan di kelas. Nah, begitu juga untuk mencapai tujuan pembelajaran itu mewujudkan misi visi sekolah kita. Jadi kita memang harus bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu. Jadi menurut Bu Elis sendiri, kita nih harus melakukan perubahan gitu ya. Nah, Bu Elis, perubahan yang Bu Elis harapkan ini perubahan yang bagaimana sih? Yang saya harapkan Bu, perubahan yang terjadi itu yang pertama adalah kita para guru itu mau selalu belajar, baik secara mandiri maupun melalui PMM atau webinar. Jadi kita bersama-sama untuk melakukan perubahan, mengikuti perubahan zaman. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, kita sudah bisa memenuhi segala kebutuhan murid Bu. Karena kebutuhan murid itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Nah, jadi anak-anak juga pasti semangat Bu belajarnya, begitu Bu. Kalau sekarang nih, yang Elizabeth rasakan tuh bagaimana sih keadaannya? Saya tuh Bu agak bingung ya Bu ya, ketika kita mau melakukan perubahan di sekolah kita ini, sepertinya teman-teman kita tidak mendukung gitu Bu. Sepertinya teman-teman kita ini masih memiliki rasa pesimis gitu. Sepertinya kayaknya saya tidak bisa gitu. Padahal di sisi lain saya merasa teman-teman kita ini punya potensi Bu. Potensi yang sangat besar untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Pribadi nih, dari yang tadi Ibu rasakan, kira-kira Ibu ada ide nggak atau rencana apa yang bisa dilakukan? Yang pertama saya akan mengajukan diri ke kepala sekolah untuk mensosialisasikan PMM dan berbagi aksi nyata ke teman-teman guru Bu. Nah, kemudian yang kedua saya akan menjadwalkan untuk kegiatan komunitas belajar di sekolah kita Bu. Jadi dengan kegiatan komunitas belajar ini kita bisa sesama rekan guru itu bisa saling sharing, berbagi informasi, sama-sama belajar Bu, berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Kita juga merancang modul ajar yang variatif dan menarik gitu Bu. Selanjutnya saya juga siap Bu untuk melakukan pendampingan individu kepada rekan sejawat agar teman-teman kita itu juga bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Ide itu bagus banget loh, Bu Elis. Ini luar biasa, saya yakin sih ini pasti berhasil. Amin, terima kasih Bu Nova. Nah, Bu, dari ide-ide ini kira-kira strateginya tuh mau seperti apa? Saya nanti akan komunikasikan kepada kepala sekolah dan pihak terkait tentang rencana ini.
Jadi kepala sekolah akan menyampaikan gambarannya tentang komunitas belajar ini. Di situ juga akan diterapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti di saat briefing pagi, ya Bu ya. Kemudian kita juga sesama guru perlu menyepakati untuk membentuk komunitas belajar dan terjadwal Bu. Jadi pengisi materinya juga ya sesama guru Bu. Jadi saling sharing gitu, berbagi praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi dari berbagai mata pelajaran Bu. Jadi saya berharap semua guru akan semakin termotivasi untuk mengembangkan dirinya Bu. Pas strategi tadi, kira-kira yang mana nih yang mau Bu Elis jadiin prioritas dulu untuk dikerjakan? Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, saya rasa yang prioritas pertama itu adalah kita itu bentuk komunitas belajar dulu Bu. Nanti di komunitas belajar itu diadakan praktik baik, pembelajaran berdiferensiasi sehingga guru nanti bisa menerapkannya di kelas Bu. Kira alasannya kenapa nih Bu Elis maunya komunitas belajar dulu? Karena menurut saya dengan adanya komunitas itu tadi Bu, di situ guru saling berbagi praktik baik, saling sharing bagaimana menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas, sehingga guru yang lainnya juga termotivasi gitu untuk ikut menerapkannya di kelas. Jadi dengan adanya komunitas belajar ini, mau tidak mau, jadi guru itu ikut gitu Bu, jadi menjadi suatu kebiasaan gitu, habit di lingkungan sekolah kita Bu. Wah, nah, Bu Elis, tadi untuk membuat komunitas belajar, pasti Bu Elis butuh dukungan ya, karena tadi visinya banyak, di dalamnya banyak. Kira-kira dukungan apa nih yang Bu Elis butuh? Supportnya bagaimana nih? Pastinya Bu, saya butuh support yang pertama itu dari kepala sekolah, kemudian dari bidang kurikulum, kemudian dari bidang sarana dan prasarana Bu. Kira-kira kapan nih Bu Elis mau melaksanakannya? Kalau saya sih Bu, ingin itu secepatnya Bu, gitu. Jadi saya itu rencananya mau saya apa segera gitu eksekusi gitu. Kemudian saya komunikasikan dulu dengan bidang kurikulum, kemudian ke kepala sekolah. Semoga nanti Jumat depan gitu Bu ya, saya sudah melaksanakan kegiatan komunitas belajar di sekolah kita Bu. Nah, Bu Elis, dari tadi rencana-rencana yang Bu Elis sudah sampaikan, kita rencana ini bisa berjalan dengan baik. Saya berkomitmen Bu untuk konsisten mengembangkan potensi diri saya dulu, mau terus belajar, dan saya harus bisa mengikuti perkembangan zaman Bu, dan mau berbagi kepada rekan sejawat, baik di sekolah maupun komunitas lainnya. Dan saya akan selalu merefleksi diri saya, supaya saya tahu Bu ya di mana kekurangan saya ya dalam upaya meningkatkan kompetensi mengajar saya sehingga saya dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid-murid saya. Jadi, saya tadi mendengarin Bu Elis cerita ke saya, ternyata idenya juga sudah luar biasa loh. Jadi, Terima kasih Bu Nopal. bagus sekali. Saya berdoa semoga ini bisa berhasil dengan baik ya Bu Elis. Tentunya untuk sama-sama kita mengajukan sekolah kita, terus merencanakan realitas kita dan keberpihakan kita kepada siswa ya Bu Elis ya. Kira-kira dari Om sejauh ini apa yang sudah Bu Elis lakukan?
Tentunya Bu, saya sangat bersyukur saya bisa mencurahkan segala isi hati saya kepada Bu Nova. Jadi sekarang Bu, perasaan saya itu sudah lega. Sudah, istilahnya saya sudah apa menyampaikannya kepada Bu Nova. Jadi eh, seperti saya sudah menemukan gitu Bu jawaban dari permasalahan saya ini. Jadi kemudian saya juga sudah mendapatkan ide gitu atau strategi apa yang harus saya lakukan di sekolah ini. Kemudian eh, saya berterima kasih kepada Bu Nova karena sudah memotivasi saya sehingga saya nantinya kiranya lebih konsisten dalam melakukan hal yang baik. Saya juga ikut senang Bu Elis. Bagus banget rencananya. Saya berharap ini bisa dieksekusi dengan baik juga ya sesuai dengan rencana kita. Dan pastinya saya mau dengar lagi nih Bu Elis kabar selanjutnya bagaimana. Amin. Semoga bisa menyelesaikan masalah kita, masalah terutama pusat menenangkan hati Bu Elis yang tadinya sudah tahu ya kalau terlaksanakan kita semua jadi senang. Amin. Terima kasih Bu Nova. Jadi nanti saya akan mengabarkan kepada Bu Nova bagaimana progresnya ya. Semoga nanti segala rencana ini bisa tercapai. Guru-guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian kebutuhan murid dalam belajar juga terpenuhi. Anak-anak kita juga di sekolah ini bahagia Bu. Sehingga anak-anak ini bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka bisa menemukan guru yang selama ini mereka rindukan Bu. Jadi saya berharap hanya itu saja Bu, tujuan pembelajaran di sekolah ini tercapai. Semangat ya Bu Elis. Terima kasih Bu Nova, Ibu Nova juga semangat ya Bu. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Nurul. Wah, alhamdulillah ya Bu ya. Nova sudah melakukan coaching, tadi proses coaching dengan Bu Elis melakukan coachingnya. Nah, setelah selesai coaching, apa yang Bu Nova rasakan nih? Saya rasakan saya senang sih Bu. Saya bisa memfasilitasi Bu Elis yang tadinya Bu Elis agak ada apa ya, ada yang nggak ngeplong gitu di hatinya Bu, ada benar-benar dia jadi bisa menemukan solusinya. Saya bisa menuntun Bu Elis gitu untuk mengeluarkan ide-idenya. Jadi saya juga ngerasa ikut senang gitu. Wah, saya juga ikut senang nih dengarnya Bu Nova ya. Baiklah, sebelumnya saya akan sampaikan nih ya, bahwa pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan ke Bu Nova. Siap ya Bu Nova ya? Siap Bu, insyaallah. Oke ya, baiklah. Yang pertama, apa sih yang sudah dilakukan Bu Nova saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Bu Nova inginkan? Ya, saya ingin tetap menerapkan alur ceritanya nih Bu, karena dengan alur ini saya bisa mencapai tujuannya apa gitu. Tujuan tadi bicara dengan Bu Elisnya ingin apa itu tercapai, terus identifikasinya juga sudah oke, sampai akhirnya dia bisa memahami nih kondisinya, masalah utamanya tuh apa, terus strategi dia untuk menyelesaikan masalah utamanya itu juga tercapai. Nah, selanjutnya saya juga bisa menuntun gitu Bu, senang banget ketika mulai Bu Elis mengungkapkan rencana-rencananya sampai akhirnya tanggung jawabnya juga keluar. Ketika ditanyakan komitmennya pun Bu Elis bisa menjawab dengan, oh iya saya mau segera nih gitu. Tuh kayaknya langsung seneng gitu Bu. Senang nih saya jadi dengarnya ya. Jadi sampai Bu Elis juga keluarkan tanggung jawabnya gitu, komitmennya gitu ya Bu Nova. Betul Wah, Bu. luar biasa keren. Baiklah Bu Nova, saya akan sampaikan nih ya tanggapan saya terkait proses coaching yang telah Bu Nova dan Bu Elis lakukan tadi ya. Nah, berdasarkan pengamatan saya selaku observer, coaching Bu Nova dan Bu Elis sudah berjalan dengan baik
ya. Ada beberapa catatan saya di sini dan ternyata catatannya baik semua nih sepertinya ya. Senang Karena sekali. saya amati proses penerapan alur tirtanya juga sudah terlihat dan runut gitu ya. Kemudian Bu Nova sudah sangat terlihat sekali bisa menggali ide-ide Bu Elis sehingga Bu Elis bisa memunculkan sendiri ya solusi dari permasalahan Bu Elis gitu ya. Jadi prinsip coaching pun juga sudah Bu Nova terapkan adanya kerjasama, kemudian berlangsung secara aktif dan kreatif gitu ya. Dan potensi-potensi dari Bu Elis juga tergali ternyata dari proses coaching itu, gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Dan selanjutnya nih sebagai pertanyaan penutup, kompetensi apa sih yang sebenarnya Bu Nova ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching? Saya kembangkan pastinya saya ingin mengembangkan si alur tirtanya ini nih Bu, supaya saya lebih luwes, lebih nggak terlihat pikir ya Bu, misalnya kita kadang menghafal pertanyaan, nah ini kalau sudah lebih luwes, toh alurnya ini kan sudah terbukti untuk membantu teman saya memecahkan masalah. Nah, harapan saya selanjutnya sih, saya bisa pakai alur tirta ini di kehidupan sehari-hari saat ngobrol sama teman. Jadi kebermanfaatan saya terhadap teman-teman tuh jauh lebih banyak dan lebih luas sih yang penting gitu Bu. Setuju. Saya setuju dengan pendapat Bu Nova ya. Baiklah Bu Nova, semoga untuk seterusnya kita bisa menerapkan coaching ini dengan baik, bisa mengimplementasikan dalam kehidupan apapun ya, untuk guru, rekan sejawat ataupun kepada murid gitu Bu Nova ya. Oke, demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas waktunya Bu Nova ya. Sama-sama ya. Semangat untuk kita semua ya Bu. Iya Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Halo Ibu Elis. Bu Nova. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Bu Elis? Sehat Bu Nova. Apa kabar? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Elis. Selalu. Oke Bu Elis, sebelum kita melaksanakan coaching hari ini, kita ada sedikit berbincang-bincang dulu ya Bu. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, serta ada sedikit diskusi yang akan kita lakukan mengenai rubrik penilaian coaching ini. Nah, beberapa pertanyaan ini pasti berkaitan dengan bagaimana alur tirtanya, apakah sudah berjalan dengan baik, serta bagaimana Ibu mampu memberikan pertanyaan ke coaching, dan yang terakhir juga bagaimana coaching bisa merespon pertanyaan Ibu dengan baik. Tentunya coaching hari ini kita akan dasarkan pada prinsip coaching ya Bu. Harus ada kemitraannya, lalu ada proses kreatifnya, sampai akhirnya bisa menggali potensi dari coaching kita. Pertanyaan pertama nih Bu Elis, sebelum kita mulai coaching, pada coaching kali ini kompetensi apa sih yang ingin Bu Elis gali? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Masya Allah, Bu Elis sudah hebat sekali ya dalam mengembangkan kompetensinya. Bu Elis, kalau yang lebih spesifik yang hari ini akan kita gali bersama, akan kita kembangkan yang mana tuh? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendalam agar dapat menggali potensi coaching, Bu. Masya Allah. Nah, Bu Elis, untuk bisa mengetahui kompetensi tersebut tercapai, kira-kira indikatornya apa ya, Bu? Saya berharap Bu, coaching kali ini saya bisa menuntun coaching dalam menemukan solusi permasalahannya, Bu. Sepertinya Bu Elis sudah sangat paham, sudah sangat yakin dan siap untuk melaksanakan coaching hari ini ya. Saya berharap coaching hari ini bisa berjalan dengan baik dan nanti saya izin untuk ada di sebelah Bu Elis melakukan observasi ya. Iya, baik Bu. Oke, terima kasih Bu Elis. Terima kasih Bu Nova. Sama-sama.
Lalu juga Bu Elis, maaf nih Bu Elis ada waktu luang nggak ya? Oh, ada Bu. Sekarang saya juga lagi ada jam kosong. Apa ada hal penting yang Bu Nurul ingin sampaikan kepada saya? Silahkan Bu. Iya, terima kasih sebelumnya Bu Elis ya sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini sebetulnya saya mau mengeluarkan unek-unek nih yang ada dalam diri saya, gitu Bu. Kira-kira apa itu Bu? Hmm, gimana ya Bu saya mengutarakannya ya? Saya siap kok mendengarkan Bu. Oke, baik saya coba ya Bu ya. Ini mana ya? Terkait teman-teman guru nih Bu Elis. Eh, saya amati ini kan kita sedang apa ya digalakkan untuk para guru itu bisa mengakses PMM ya Bu ya. Karena saya tahu kan modul-modul di PMM kan di PMM itu bagus-bagus sekali ya Bu ya. Tapi saya melihat belum ada pergerakan yang bagaimana gitu Bu ya, teman-teman tuh belum tergerak untuk mau mengakses PMM, malah ada yang belum login Bu. Oh, jadi menurut Bu Nurul, rekan guru masih belum tergerak ya Bu ya untuk melakukan pengembangan diri di PMM gitu Iya, ya Bu. betul, betul begitu Bu ya. Lalu apa yang Bu Nurul harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya, eh, dengan tadi yang saya pikirkan ya Bu Alicia, saya berharap teman-teman itu kita semua kompak gitu Bu ya, kita mau belajar bareng karena yang saya ketahui modul-modul di PMM itu kan sudah apa ya, yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya Bu ya. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan, bagaimana kita mau mengajarkan sesuatu yang baru juga kepada murid-murid kita gitu. Jadi saya berharap teman-teman punya motivasi yang sama nih Bu untuk kalau sharing belajar bareng kan enak tuh Bu ya. Gak ada sesuatu yang sulit gitu kalau kita diskusi bersama gitu. Jadi masuk Bu Nurul kita harus ada perubahan tentu dalam diri kita. Nah, menurut Bu Nurul, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan? Ya, perubahan yang pertama yaitu kita mau move on gitu Bu ya. Jangan stuck hanya di satu tempat, kita nggak boleh nyaman dengan zona yang sekarang gitu ya. Jadi ayo kita harus mau belajar gitu. Karena bagaimanapun eh, zaman itu terus berubah, perkembangan pembelajaran, teknologi pembelajaran juga semakin berkembang. Jadi saya maunya ada perubahan yang sama, punya komitmen yang sama guru untuk mau mengakses PMM gitu. Nah, bagaimana yang Ibu Nurul rasakan di sekolah kita? Ya sebetulnya agak bingung ya Bu ya. Bingungnya itu pertama di satu sisi saya ingin teman-teman itu punya motivasi yang sama dengan saya, kompak gitu Bu ya, kita mau belajar bersama dan saya juga sebetulnya mau gitu Bu ya, jika emang saya dibutuhkan untuk mendampingi teman-teman, bukan mengajari Bu, maaf. Jadi mendampingi saja kita belajar bareng. Tapi di sisi lain, saya khawatir juga Bu, takutnya teman-teman merasa nggak nyaman, kemudian ya tidak mau juga untuk mengikuti apa yang menjadi rencana saya. Setelah saya simak apa yang Bu Nurul sampaikan, adakah ide atau rencana yang akan Ibu Nurul lakukan sehingga segala rencana Bu Nurul itu dapat tercapai gitu? Mhm. Ada sih Bu, saya punya rencana begini. Yang pertama, tentunya saya akan diskusi dengan kepala sekolah. Kemudian rencana saya adalah pertama agar teman-teman tahu manfaatnya, akan mensosialisasikan dulu tentang apa sih PMM, kemudian apa sih ada apa saja di dalamnya. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengajukan saran ke kepala sekolah dan kurikulum terutama untuk membuat komunitas karena komunitas belajar itu itulah sebagai wadah gitu ya, wadah kita nih guru-guru untuk belajar bersama dan kalau bisa sih terjadwal gitu Bu ya sehingga sudah pasti nanti kegiatannya seperti itu. Wah, keren sekali rencana Bu Nurul. Saya sangat setuju dengan rencana itu.
Saya juga yakin rencana Bu Nurul ini pasti akan tercapai. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Elis. Dari rencana Bu Nurul tadi, strategi apa yang akan Ibu terapkan pada teman-teman sehingga teman-teman termotivasi dan nyaman dalam melakukan perubahan? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan Bu, strategi yang pertama adalah tentunya saya akan menggandeng dulu nih ya, diskusi dulu dengan mohon izin dulu pada kepala sekolah, kurikulum, dan pihak-pihak yang terkait. Kemudian nantinya strategi yang berikutnya adalah mensosialisasikan kepada guru-guru ini tentang manfaatnya. Kemudian juga sosialisasi tentang pentingnya komunitas belajar. Jadi dengan hal-hal tadi ya semoga teman-teman juga termotivasi untuk belajar melalui PMM ini gitu Bu. Nah, jadi dari sekian rencana Bu Nurul tadi yang telah Ibu sampaikan, kira-kira rencana mana yang menjadi prioritas utama untuk segera direalisasikan? Iya, kalau saya pikir yang menjadi prioritas utama itu adalah komunitas belajarnya itu Bu. Ya, karena dengan adanya komunitas belajar, ini mau tidak mau, dan komunitas itu terjadwal, sehingga kita memang guru-guru nanti teman-teman melakukannya juga ya, sesuai dengan jadwal itu gitu. Tersebut. Jadi untuk merealisasikan rencana-rencana hebat ini, pastinya Bu Nurul butuh support dari berbagai pihak ya Bu. Iya, pastinya Bu. Nah, menurut Bu Nurul, pihak mana saja yang dapat mensupport rencana itu? Iya, pastinya ya Bu ya, kita nggak mungkin berdiri sendiri ya Bu ya, dan berjalan sendiri. Dan bagaimanapun kita butuh support dari berbagai pihak. Yang pertama tentunya kepala sekolah ya Bu ya, sebagai pimpinan di sekolah ini. Kemudian butuh support juga dari kurikulum, karena bidang kurikulum nanti yang akan menjadwalkan, ya, mematchingkan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar kita. Kemudian juga saya akan menggandeng sarana prasarana terkait penyediaan laptop mungkin gitu bagi teman-teman yang mungkin terkendala dengan perangkat. Kemudian saya juga akan menggandeng tim IT yang untuk mendampingi teman-teman yang memang belum familiar untuk mengakses PMM gitu. Wah, kolaborasi yang sangat keren ya Bu. Ide bagus ini akan lebih baik lagi jika segera dieksekusi. Kira-kira nih Bu, kapan rencana Bu Nurul merealisasikannya? Ya, secepatnya Bu. Semoga di pekan depan sudah terbentuk komunitas belajar dan sudah terbentuk jadwal untuk untuk mengikuti atau membuka teman-teman, paling tidak jadwal yang pertama adalah teman-teman sudah login di PMM begitu Bu. Lalu apa komitmen dari Bu Nurul untuk rencana bagus ini? Ya, komitmen yang pertama adalah dari diri saya dulu ya Bu ya. Tentunya saya harus konsisten agar bisa menjadi contoh juga bagi teman-teman. Komitmen untuk terus mensosialisasikan modul-modul penting yang memang ada di PMM, yang memang itu adalah modul-modul yang sangat membantu kita sebagai pendidik, sebagai guru gitu Bu ya, untuk memberikan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak didik kita gitu. Bagus sekali Bu Nurul. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Terima Mudah-mudahan kasih Bu Eli. semuanya berjalan lancar dan Amin. sesuai harapan. Amin. Semangat ya Bu Nurul. Terima kasih. Gak terasa ya percakapan kita sejauh ini. Alhamdulillah. Adakah yang Bu Nurul dapatkan dari diskusi kita kali ini? Aduh, banyak Bu. Yang pertama, saya udah plong. Unek-unek saya udah keluar. Dan ternyata dari pembicaraan tadi, alhamdulillah, dengan ngobrol dengan Bu Eli, saya jadi muncul nih Bu ide-ide gitu ya. Dan juga rencana-rencana ke depannya, dan secepatnya saya akan menyampaikan kembali nih progresnya ke Bu Elis. Terima kasih atas bantuannya Bu ya. Ya Bu, sama-sama. Saya juga ikut senang Bu dan mendukung rencana baik Bu Nurul demi peningkatan kompetensi di sekolah kita. Baik Bu, saya tunggu kabar berikutnya. Baik, saya siap mengabarkan progresnya ke Bu Elis. Oke, saya pamit dulu ya Bu Nurul. Ya, terima kasih waktunya Ibu Iya, Elis. sama-sama. Terima kasih.
Halo Bu Elis, Halo Bu Nova. gimana Bu Elis? Tadi sudah selesai coaching, sekarang perasaannya gimana? Kalau perasaan saya Bu sudah lega Bu. Jadi saya ikut senang gitu Bu. Saya bisa membantu Bu Nurul untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Kemudian saya menggali ide-ide dari Bu Nurul sehingga dia ternyata Bu Nurul itu mempunyai ide-ide yang cemerlang Bu. Saya juga tadi senang loh dengerin Ibu coaching sama Bu Nurul. Insya Allah. Nah, Bu, sebelum saya mulai pasca observasi ini, ada beberapa yang saya sampaikan. Pertama, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan coaching tadi. Siap Bu Nova. Pertanyaan yang pertama nih, Bu. Saat Ibu coaching tadi, kira-kira indikator apa sih yang Ibu ingin capai? Saat coaching tadi, saya sudah menggunakan alur Tirta Bu Nova. Jadi saya menemukan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan, kemudian saya memunculkan rencana aksi, kemudian saya memunculkan tanggung jawab dari coaching. Jadi dengan alur tersebut, ternyata saya telah menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan sendiri solusinya, Bu. Ya, saya sampaikan sedikit ya Bu tadi tanggapan saya terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Saya sambil lihat sebentar. Nah, Ibu, menurut saya sebagai observer yang memperhatikan proses coaching yang sudah dijalankan, Ibu tuh tadi sudah fokus banget. Kenapa? Karena alur tinta yang Ibu lakukan tuh sudah sesuai. Ya, kalau saya lihat hasilnya tuh sudah bagus. Ingat pula alur tintanya tadi. Terus Ibu juga bisa menggali tadi kan ide-ide cemerlang yang dari Bu Nurul. Ibu juga sampai Bu Nurulnya bisa mencari solusi sendiri. Karena tadi Ibu kasih pertanyaan yang memang berbobot dan itu bisa menstimulasi Bu Nurul untuk mengungkapkan idenya ya. Terima kasih Bu Nova. Nah, tadi juga saya lihat prinsip-prinsip coachingnya sudah diterapkan dengan baik. Kemitraannya terjalin, terus Ibu kreatif membuat pertanyaan, sampai potensinya juga terjadi. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan nih berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah penerapan alur tinta, Bu. Saya akan kembangkan secara maksimal dan saya akan mengimplementasikan proses coaching ini, Bu, sesuai dengan prinsip coaching dan tugas saya sebagai seorang guru dan juga dalam kehidupan sehari-hari saya. Ini luar biasa loh, bagus sekali loh Bu. Saya sih berharap praktik coaching yang sudah kita lakukan tadi itu bisa bermanfaat untuk Bu Eli sendiri serta nanti rekan-rekan sejawat lainnya. Semoga coaching yang sudah dilakukan ini bisa membantu Bu Elis dan teman-teman yang untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara. Bu Elis ya, Terima kasih Bu Nova. semangat membantu teman-teman dan agar kita bisa selalu berintegrasi. Terima kasih Bu Nova. Sama-sama.